Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Yali Çapkini 9. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, supaya bisa ikut menonton serial ini. Ferit berkata, apakah Seyran percaya kalau Ferit bisa bersama dengan wanita yang tidak menginginkan dirinya? Ferit hanya ingin tahu apakah Seyran ingin bersamanya atau tidak. Seyran bilang, Ferit dapat bertanya kepadanya, tidak perlu melakukan ini semua. Mata Ferit berkaca-kaca. Ferit minta maaf telah berbuat salah. Jika saja Seyran tahu Ferit sedikit saja, Seyran pasti tahu kalau Ferit akan menolong Suna. Seyran marah, kecewa, malu, campur aduk jadi satu. Seyran tidak mengira Ferit begitu jahatnya dapat meninggalkan Seyran seperti ini. Ferit juga bingung di mana posisi Ferit di mata Seyran. Seyran langsung pergi mengganti baju yang seksi dengan baju tidur biasa. Keesokan harinya, Ferit berencana untuk menculik Suna. Ferit tidak mempunyai pilihan lain. Ferit dan Seyran akan mencegah Suna untuk kembali ke Antep. Seyran bertepuk tangan, mengangkat dua jari jempolnya, dan berkata, hebat, rencana yang sangat masuk akal. Seyran gemas, apakah Ferit bodoh? Bagaimana mereka berdua bisa menculik Suna? Suna pasti tidak bisa dan takut. Ferit menyuruh Seyran untuk menelepon Suna. Telepon Suna mati. Pasti ayahnya Kasim telah mengambil HP Suna. Pada saat makan pagi, Halis bertanya kepada Seyran, bagaimana keadaan ibu Seyran? Apakah sudah merasa lebih baik? Orhan berkata, jika ibu Seyran masih sakit, Hatuh tidak mungkin kembali ke Antep. Halis tidak mengerti maksud Orhan. Fuad menjelaskan, Kasim mengatakan Suna dan Hatuh akan pergi ke Antep untuk mengadakan pesta pernikahan buat Suna. Ferit minta izin kepada kakeknya Halis. Ia dan Seyran akan pergi ke rumah Kasim untuk say goodbye setelah makan pagi. Sebelum pergi, Seyran dari dalam mobil melihat Yusuf sedang bekerja di taman. Tak lama, Digel datang membawa minuman untuk Yusuf. Ferit dan Abidin melihatnya juga. Abidin bilang Digel bodoh dan ia akan bicara dengan Digel. Yusuf melihat Seyran dan Seyran langsung membuang muka dan menutup kaca mobil. Ferit berkata mereka bertiga akan menculik Suna. Abidin kaget mendengar mereka akan menculik Suna. Setiba di rumah Kasim, Ferit menyuruh Seyran menemui Suna dan ia menemui Kasim. Seyran bilang kepada ibunya bahwa apa yang Seyran katakan sangat penting dan ini antara Seyran dan ibunya saja. Seyran dan Ferit akan menolong Suna untuk kabur dari rumah. Seyran berkata kepada Suna kalau ia akan menyembunyikan Suna dari ayahnya. Suna bilang ayahnya akan membunuh mereka berdua. Seyran menjelaskan, Ferit yakin rencana ini akan berhasil karena tidak ada jalan keluar yang lain. Suna bilang jika ia kabur, ayahnya akan memukuli ibunya. Seyran berkata, jika ia, Suna dan Hatuh tidak di sini, ayahnya tetap akan memukul ibunya, jadi tidak ada bedanya. Ibunya mengatakan apa yang dikatakan Seyran benar. Suna tidak usah memikirkan ibunya. Yang penting apa yang akan Suna lakukan selanjutnya. Seyran meyakinkan Suna kalau tidak ada sesuatu yang sulit daripada Suna pergi dengan laki-laki itu ke Antep jauh dari Seyran dan ibunya. Seyran menemui ayahnya di ruang tengah dan memberi tanda kepada Ferit dengan menarik baju Ferit. Ferit berpura-pura akan mengambil air minum ditemani oleh Seyran. Seyran berkata, Ferit tidak mengerti kalau ini tidak mudah buat mereka, terutama sulit buat Suna karena merasa sangat takut. Ferit menemui Suna dan berkata, Suna harus percaya kepadanya. Ferit dapat menolong Suna kabur dari rumah ini dengan selamat. Ferit memegang bahu Suna dan berkata, Suna pasti dapat melakukannya. Tiba-tiba Kasim menerima telepon dari Fuad, mengajak Kasim untuk melihat rumah. Kasim akan pergi dengan Ferit. Seyran memeluk Suna dan berkata, Suna akan pergi sekarang, sementara semua orang ada di sini. Suna cepat-cepat pergi keluar dan sudah ditunggu Abidin di bawah. Suna diantar Abidin naik taksi ke rumah Pelin. Sambil menunggu Ferit mengambil mobil, Kasim berkata agar Seyran tidak memberitahu rahasia keluarganya.
Kasim membelai rambut Seyran, minta agar memberitahunya bila Seyran mau. Jika Kasim mendengar dari orang lain, ia akan menyiksa ibu Seyran. Seyran tidak akan bisa membayangkannya. Dalam perjalanan, Ferit menanyakan kapan Kasim balik ke Gaziantep. Kasim bilang ia selalu mengorbankan hidupnya untuk Suna dan Seyran. Sekarang ia ingin menikmati hidupnya sendiri di Istanbul. Hatu akan pergi ke Gaziantep, tinggal di sana selama setahun, dan kembali ke Istanbul. Tiba-tiba Kasim mendapat telepon dari Hatu yang mengabarkan kalau Suna tidak ada di rumah. Kasim minta agar Ferit menghentikan mobilnya. Kasim akan kembali ke rumah dengan naik taksi. Seyran minta diantar pergi ke tempat Suna karena Suna pasti ketakutan. Seyran tertawa mendengar Suna ada di rumah Pelin. Apakah Ferit bergurau ingin membuat Seyran marah? Seyran bilang Suna dapat duduk di taman atau menunggu di kafe. Mengapa harus ke rumah Pelin? Seyran juga kaget apakah benar Suna akan disembunyikan di kamar tidur Ferit dan Seyran. Suna tidak dapat naik ke atap atau naik tangga. Suna takut ketinggian. Seyran datang ke rumah Pelin dan memeluk Suna. Ferit memeluk Pelin dan berkata, Suna dan Seyran seperti ini saling berpelukan. Pelin lebih baik terbiasa melihat kedekatan Suna dan Seyran. Pelin menawarkan Seyran bisa berbicara dengan Suna di dalam kamar tidurnya. Begitu masuk kamar Pelin, Seyran ternganga kaget melihat tempat tidur Pelin berukuran besar yang biasanya dipakai suami istri. Suna berkata, bisakah ia pulang ke rumah? Masih ada waktu. Seyran memeluk Suna dan berkata semuanya akan berjalan sangat baik. Suna ngomel, ia akan pingsan kalau naik tangga. Jika Ferit ingin Suna mati, Suna akan mencobanya. Seyran melihat foto Ferit dan Pelin sedang berdua terpajang di ruang tamu. Ferit berbicara kepada Seyran dan Suna agar duduk di meja. Pelin sudah berusaha membantu mereka. Seyran bilang, suatu hari nanti ia akan mengingatkan Ferit semua kata-kata Ferit. Pada saat makan malam, Pelin bertanya, apakah Ferit ingat ketika datang ke Istanbul pada malam tahun baru pada saat liburan akhir semester di Amerika? Pelin merasa keren masuk melalui pintu mansion rumah Ferit. Seyran berkata jika Pelin masih merasa seperti itu, Seyran mengajak Pelin untuk datang minum teh bersamanya suatu hari nanti. Seyran ngomel, bagaimana bisa membungkus Suna di dalam karpet dan membawanya masuk ke mansion? Sesampainya di kamar, Seyran kaget mendengar kaca diketuk. Dikira Seyran yang datang Pelin, ternyata Yusuf yang datang. Seyran marah dan menyuruh Yusuf pergi. Bagaimana jika Ferit melihat Yusuf di sini? Apa yang akan terjadi? Yusuf berkata, Ferit sedang mandi, tidak mungkin akan keluar sekarang. Yusuf mendengar dari temannya di Antep kalau Suna akan menikah. Seyran bilang Suna tidak akan menikah. Seyran menyuruh Yusuf pergi karena akan memberi kesulitan untuk Seyran. Seyran juga tidak mau Yusuf datang mendekatinya lagi. Yusuf berkata ia tidak datang ke sini untuk mencari uang, tapi untuk lebih dekat dengan Seyran. Yusuf tidak akan meninggalkan mansion ini tanpa Seyran. Pagi harinya, Ferit berkata kepada ibunya, Gulgun, kalau Seyran tidak menyukai karpet di kamar. Seyran ingin merubahnya dan pergi berbelanja karpet. Ferit mengambil tangan Seyran dan memegangnya erat. Seyran dan Ferit berpura-pura tersenyum mesra. Sefika, koki, berkata kepada Sultan, kalau ada seseorang yang masuk ke dapur pada malam hari. Sultan berpura-pura mengatakan kalau semua sudah pergi tidur. Begitu kepala menyentuh bantal. Tapi Sefika mengatakan sebelumnya Ferit pergi ke dapur. Sewaktu ia pergi ke dapur malam hari untuk mematikan semuanya yang ada di dapur. Sultan teringat ketika Ferit mabuk berat dan memintanya untuk melakukan hubungan badan di dapur. Sultan bilang Ferit tidak bisa melakukannya di sini. Seseorang akan melihatnya. Tapi Ferit memaksa dan mengatakan biarkan semua melihatnya. Akhirnya Sultan pasrah mau melakukan hubungan intim tersebut di dapur. Esok harinya Suna datang ke toko karpet bertemu Ferit dan Seyran. Suna naik mobil barang bersama Abidin. Kasim menerima telepon dari Suna ketika Kasim sedang melihat rumah yang akan dibeli bersama Orhan dan Fuad. Suna berkata dia menelepon Kasim untuk memberitahu ibunya agar tidak khawatir. Suna baik-baik saja.
Kasim kaget luar biasa mendengar suara Suna berani meneleponnya. Akhirnya Kasim berkata kepada Orhan dan Fuad kalau Suna tidak jadi pergi ke Antep. Suna kabur dari rumah. Kasim minta tolong agar Orhan menemukan Suna untuknya, atau Kasim akan menjadi seorang pembunuh. Suna akan mati di Istanbul. Kasim minta diantar pulang ke rumah karena merasa sangat buruk kondisinya. Orhan menelpon Ifakat, memberitahu kalau Kasim kehilangan Suna. Jika Suna ada di mansion, itu akan sangat buruk. Kasim terlihat tertekan, jangan sampai Halis tahu. Suna yang dibungkus karpet diangkut ke kamar Ferit, tapi tiba-tiba Ifakat muncul dan bertanya, kapan terakhir kali Seyran bicara dengan Suna? Seyran berbohong mengatakan kemarin terakhir kali dia berbicara dengan Suna. Ifakat menyuruh Seyran menelepon ayahnya karena tidak pantas Ifakat yang memberitahu Seyran. Seyran memberitahu Suna kalau Ifakat sudah tahu Suna tidak ada di rumah. Ferit menenangkan Suna dan Seyran. Ia akan menelepon Kasim dan mengurus semuanya. Suna akan bersembunyi di dalam kamar. Kamar ini akan menjadi kamar umum untuk mereka bertiga. Tanpa malu, Ferit langsung membuka bajunya di depan Suna dan Seyran. Di rumah Kasim, Esma dipukul, dimaki, dan dimarahi terus oleh Kasim. Esma sampai gemetar ketakutan. Kasim berkata, Esma tahu semuanya, tapi Esma pura-pura tidak tahu. Esma berteriak sambil menangis. Esma merasa lelah, capek. Esma sudah tidak tahan lagi. Putri-putrinya sudah selamat, Esma ingin mati saja. Secara tidak sadar, Esma berkata kalau Seyran membawa Suna pergi jauh. Kasim kaget dan marah mendengar perkataan Esma. Kasim akan memukul Esma lagi, tapi dicegah oleh Hatu. Malam harinya, Suna dibangunkan oleh Seyran karena Ifakat datang ke kamar. Suna harus bersembunyi di teras. Ifakat bertanya, apakah sudah ada kabar dari Suna? Seyran berbohong dengan mengatakan belum ada kabar dari Suna. Jika ia pergi ke rumah, ayahnya akan menyalahkan Seyran. Ferit akan pergi mengecek situasi di bawah. Ferit pesan supaya Seyran mengunci pintu bila keluar kamar. Kasim datang ke mansion dengan muka marah. Kasim menanyakan kepada Latif, di mana kamar Seyran? Kasim naik mencari kamar Seyran di tingkat paling atas. Suna memuji penampilan Seyran yang cantik. Seyran memeluk Suna dan akan mengajaknya shopping suatu hari nanti. Tiba-tiba Kasim memanggil Seyran dan menggoyang-goyangkan handle pintu, berusaha masuk kamar, tapi pintu terkunci. Suna bersembunyi, gemetar, ketakutan. Kasim menanyakan Ferit ada di mana. Seyran bilang Ferit ada di bawah, sebentar lagi datang. Kasim menampak Seyran dengan keras, sampai Seyran terjatuh. Kasim menanyakan di mana Suna. Seyran berbohong mengatakan tidak tahu. Ferit sedang berbicara dengan Sultan supaya mengawasi Digel agar tidak mendekati Yusuf. Sultan bertanya kapan Ferit akan datang kepadanya. Ferit bilang jangan bicara sembarangan. Yusuf sambil berlari memberitahu Ferit kalau Kasim datang dan terlihat sangat marah dan mau bertemu Seyran. Kasim berkata, apakah Seyran tidak berpikir apa yang akan Kasim lakukan kepada ibu Seyran bila Suna tidak pulang? Apakah Seyran berpikir ia bisa menghindari Kasim setelah menikah? Seyran dicekik lehernya oleh Kasim sambil berteriak, jangan berbohong, di mana Suna? Kasim menampar Seyran untuk kedua kalinya. Kasim naik darah, emosi, dan mencekik Seyran sambil berteriak. Seyran akan membuat Kasim menjadi pembunuh. Diam-diam Suna keluar dari tempat persembunyiannya sambil membawa babel besi dan memukulkannya ke kepala Kasim. Kasim terkulai di tempat tidur, kepalanya mengeluarkan darah. Seyran, Suna, dan Ferit yang baru masuk kamar terkejut melihat Kasim yang terbaring. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan channel ini ya.